Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Jahra Tukweni. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak dan D3 Agroindustri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi pengemasan produk pangan. Selamat datang bagi Anda yang tertarik dengan dunia pengemasan produk pangan. Pernahkah Anda bertanya mengapa makanan ringan dikemas dalam plastik, minuman menggunakan botol, atau produk pangan tertentu menggunakan kemasan vakum? Ternyata, kemasan bukan sekadar pembungkus, kemasan memiliki peran penting dalam melindungi produk mempertahankan mutu, memperpanjangkan umur simpan, hingga meningkatkan nilai jual produk pangan. Lalu, apa saja fungsi kemasan dan apa saja jenis-jenis kemasan yang digunakan dalam produk pangan? Mari kita bahas bersama. Fungsi dan jenis kemasan. Secara umum, kemasan berfungsi melindungi produk dari kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Nah, kemasan juga memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi sekaligus menjadi media informasi dan promosi bagi konsumen. Nah, berdasarkan tingkat penggunaannya, kemasan dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, kemasan primer. Nah, kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk seperti botol minuman, plastik keripik, dan saset bumbu atau kemasan vakum untuk produk ikan dan daging olahan. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang mengelompokkan atau melindungi beberapa kemasan primer, contohnya kotak karton untuk beberapa botol minuman. Dan yang ketiga, kemasan tersier, yang digunakan untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi dalam jumlah besar seperti palet, peti, atau stretch film. Setelah memahami fungsi dan jenis kemasan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana memilih bahan kemasan yang tepat agar produk tetap aman dan kualitasnya dapat dipertahankan. Pemilihan bahan kemasan. Dalam industri makanan, pemilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan karakteristik produk. Kemasan harus mampu memberikan perlindungan terhadap udara, uap, air, cahaya, mikroorganisme, dan kerusakan fisik. Beberapa bahan plastik yang umum digunakan antara lain PET, PP, HDPE, dan LDPE. Masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan perlindungan yang berbeda. Karena itu, pemilihan kemasan yang tepat menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan kualitas produk pangan. Selain memilih bahan kemasan yang sesuai, desain dan informasi yang terdapat pada kemasan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Desain dan label. Kemasan juga menjadi media komunikasi antara produsen dan konsumen. Nah, desain label harus memiliki mudah dibaca, informatif, dan sesuai dengan ketentuan regulatif pangan. Informasi penting yang perlu dicantumkan antara lain dari nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alat produsen, tanggal kadaluarsa, kode produksi, serta informasi perizinan dan kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, desain label dapat dibuat menggunakan aplikasi seperti Canva, kemudian diperiksa kembali sebelum dicetak dan diaplikasikan pada kemasan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengemasan juga semakin berkembang. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah pengemasan vakum. Teknologi vakum dan kemasan aktif, salah satu teknologi pengemasan yang banyak digunakan adalah pengemasan vakum. Pada metode ini, sebagian besar udara di dalam kemasan dikeluarkan sebelum kemasan disegel. Dengan berkurangnya oksigen, proses oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme aerob dapat ditekan hingga mutu produk dapat dipertahankan lebih lama. Teknologi ini juga dikombinasikan dengan kemasan aktif, misalnya menggunakan oksigen absorber atau penyerapan oksigen dan penyerapan uap air untuk memberikan perlindungan tambahan selama penyimpanan. Dalam praktikum efektivitas, berbagai metode pengemasan dapat dibandingkan dengan mengamati perubahan warna, tekstur, aroma, kondisi kemasan, dan penyesuaian bobot produk selama penyimpanan. Jadi, teknologi pengemasan merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu, memiliki umur simpan yang baik, dan menarik bagi konsumen. Mulai dari kemasan primer, sekunder, hingga tersier, setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda. Dengan memahami fungsi jenis bahan, desain sehingga teknologi pengemasan, kita dapat menghasilkan produk agroindustri yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing di pasar. Nah, oleh karena itu, pemilihan kemasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kemasan yang tepat dapat membantu menjaga keamanan dan mutu produk, memperpanjangkan umur simpan, serta meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen. Nah teman-teman, semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai pentingnya teknologi pengemasan dalam industri pangan. Baik, terima kasih, itu saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.